Tahun 1998 terjadi reformasi secara mendasar. Nah, kapan pendidikan reformasinya? Yaitu pada tahun 1999 terjadinya reformasi pendidikan. Apa itu? Yaitu desentralisasi sistem pendidikan. Maksud dari desentralisasi pendidikan ini adalah diubahnya pengolahan yang sebelumnya di sistem pendidikan ini dikelola oleh pusat atau kementerian. Tetapi ketika tahun 1999 pendidikan dikembalikan kepada daerah yang dan di mana daerah mengatur, mengurus, mengolah pendidikan tersebut, yaitu kepala daerah dan jajaran-jajaran dari daerah tersebut. Nah, mari kita berangkat dari kesadaran saudara-saudara bahwa begitu pentingnya sebuah sistem. Sistem bisa mengubah karakter individu seseorang. Nah, kurang beriman apa seorang menteri agama yang tersandung korupsi misalnya, itu bukan berbicara dia kurang alim, kurang baik dan lain sebagainya, tetapi kita berbicara kuat dan lemahnya dia ketika berbicara di dalam sistem, apalagi berbicara dalam sistem politik, karena sifatnya adalah seleksi alam, saudara-saudara. Dalam sistem yang kuat, saya katakan, itu orang jahat ya akan dipaksa menjadi orang baik. Sebaliknya dalam sistem yang buruk, orang baik terpaksa jadi orang jahat. Ya. Capek saya ngurusin KTP, bolak-balik, pimpong sana, pimpong sini. Akhirnya saya datang, boom, kapan KTP saya selesai? Bisa selesai hari ini, enggak? Bisa, Pak. Berapa harus bayar? 1 juta. Nih, saya bayar 1 juta. Kan saya bukan orang jahat, tapi saya terpaksa jadi orang jahat oleh sebuah sistem yang buruk. Tapi kalau sistem itu kuat dan baik, ya, orang jahat, ya, dia dipaksa jadi orang baik. Kalau nggak ada leader yang berani bilang bahwa sektor pendidikan, sektor publik, mestinya Mas ya, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, itu nggak boleh diisi orang politik. Nggak bisa. Karena itu jangka panjang, itu outcome. Begitu sektor-sektor itu diisi oleh orang politik yang berpikirnya pendek, apalagi selalu ketakutan untuk di-reshuffle, bubar sektor itu, Mas. Saya jamin. Masa sih pemerintah tidak menghitung risiko ketika membuat undang-undang ini yang mengalihkan kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah itu kepada pemerintah daerah ya? Ya. Masa pemerintah pusat tidak menghitung risiko itu? Tampaknya tidak. Iya, menurut saya ya, Mas. Menurut saya tidak, karena kalau misalkan memperhitungkan risiko itu, maka sebetulnya pendidikan tidak boleh didesentralisasikan gitu. Kecuali kita sudah seperti negara-negara ya seperti Amerika lah, yang betul-betul demokrasinya jalan, lalu negara bagiannya ambil peran gitu. Nah ini kan enggak. Akibatnya apa? Terutama kan kalau pendidikan itu kuncinya pada guru. Nah, terutama setelah pemilihan langsung pilkada, itu kan guru itu kemudian menjadi alat politik dari pemerintah daerah. Jadi corong politiknya lah ya. Guru menjadi alat politik pemerintah daerah. Ini serius ini. Iya, gitu. Sehingga itu yang menyebabkan guru itu ya betul-betul berada dalam cengkraman pemerintah daerah. Artinya Kitias meminta agar kemudian desentralisasi pendidikan itu dibatalkan. Kalau menurut pandangan saya demikian, gitu. Dan sebetulnya kenapa saya anggap rusak-rusakan itu juga, itu kan pada begitu otonomi yang jadi kepala dinas pendidikan kan tidak otomatis orang yang paham pendidikan. Bahkan kan betul-betul terjadi misalnya mantan kepala peternakan, jadi kepala dinas pendidikan, tentu berbeda. Nah, kenapa kepala daerah itu
menurut saya tidak efektif untuk mengolah pendidikan. Ingat, bukan karena kemampuan atau kompetensi dari kepala daerah tersebut, tetapi prioritasnya di dalam memimpin kepala daerah itu, dalam memimpin daerah itu bukan prioritas secara maksimal, tetapi lebih cenderung kepada politik, sehingga terjadi kepentingan-kepentingan politik. Itu menurut Lawang Pantar. Nah, saudara-saudara, saya ibaratkan bahwa kepala daerah tersebut saya analogikan sebagai koki yang berada di sebuah perusahaan rumah makan. Nah, itu perannya sangat penting, saudara-saudara. Koki itu perannya sangat penting. Walaupun pelayanan dari kasir dan pelayanan yang lain itu terbaik, walaupun fasilitasnya itu sangat terbaik, walaupun kualitas dari bumbu-bumbu masakannya itu terbaik, tetapi kalau dikelola oleh koki yang kurang berkompetens, maka itu akan tidak maksimal hasilnya. Begitu juga dengan kepala daerah, saudara-saudara. Kepala daerah, dia yang mengolah pendidikan, tetapi dia tidak begitu maksimal dalam mengolah pendidikan, lebih cenderung kepada prioritas politik yang berbicara tentang jabatan, yang berbicara tentang kekuasaan, bagaimana cara merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, dan cenderung itu memilih orang-orang yang dalam menempatkan jabatan-jabatan strategis itu lebih mengutamakan kepada pertimbangan politik, bukan pertimbangan kemampuan. Karena yang pertama, saya sampaikan lagi bahwa kenapa saya sampaikan bahwa kepala daerah itu tidak efektif dan tidak relevan mengolah pendidikan pada masa desentralisasi ini, pada masa demokrasi ini, pada masa reformasi ini. Karena yang pertama adalah kepala daerah itu merupakan mayoritas itu datang dari politikus, karena dia datang melalui jalur-jalur partai politik, sehingga mengutamakan kepentingan politik daripada kepentingan umum, mengutamakan kepentingan golongan, partainya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama, saudara-saudara, bahwa alasannya yang pertama, kepala daerah merupakan jabatan politik, sehingga lebih banyak menggunakan kesempatan waktunya dan urusan-urusannya lebih banyak digunakan untuk urusan politik ketika dia menjabat. Jadi menurut alasan pertama ini, ketika kepala daerah merupakan jabatan politik, sangat tidak etis jika mengolah pendidikan yang sebenarnya lembaga pendidikan tersebut tidak boleh dikelola oleh jabatan-jabatan politik. Itu menurut saya, karena apalagi politik saat ini sangat menggunakan politik-politik yang jangka pendek, yang selalu berbicara tentang kekuasaan saja. Jadi itu, saudara-saudara. Lalu yang kedua itu adalah jabatan kepala daerah tidak menjamin berkompetensi dalam mengolah pendidikan. Nah, itu saudara-saudara, secara kemampuannya ini alasan yang kedua, secara kemampuan kepala daerah tidak menjamin. Kenapa? Ya karena memang rekam jejaknya kepala daerah tersebut ada yang datang dari pengusaha, ada yang datang dari politikus, ada yang datang dari tokoh agama, ada yang datang dari berbagai macam-macam, sehingga tidak konsentrasi di dalam pendidikan.
Syukur kalau kepala daerah itu datang dari akademisi atau kaum intelektual, kaum terpelajar, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu saudara-saudara, menurut versi Laung Pantar ada 2 alasan tersebut bahwa kepala daerah tidak relevan secara kontekstual untuk mengolah pendidikan. Oke saudara-saudara, menurut Budiman Sujatmiko bahwa menjadi politikus atau menjadi manusia politik itu ada 4 syarat. Yang pertama yaitu mencintai ide atau disebut dengan idealisme. Yang kedua itu harus dekat dengan rakyat. Yang ketiga, dia itu harus memiliki tradisi berorganisasi. Lalu yang keempat, yang terakhir ini adalah memiliki kehendak berkuasa, keinginan untuk berkuasa. Wajar seorang politik atau politikus memiliki keinginan untuk berkuasa. Iya, karena memang lewat politik lah untuk mengubah nasib seseorang. 4 syarat menjadi politikus, 4 syarat menjadi manusia politik menurut Budiman Sujatmiko. Nah, coba kita bandingkan saudara-saudara. Politikus pada masa awal kemerdekaan, pada masa Orde Lama, itu mayoritasnya itu memenuhi 4 syarat ini. Sehingga mereka tidak bisa dibedakan mana guru dan mana politikus. Kadang menyatu, saudara-saudara. Misalnya Soekarno, misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, misalnya Kiai Hajar Dewantara, misalnya Kiai Haji Agus Salim, misalnya Haji Umar Said Cokro-Minoto, misalnya Tan Malaka. Pahlawan-pahlawan itu adalah politikus sekaligus guru. Ya, karena ketika memiliki 4 syarat tersebut, maka mereka bisa dipanggil sebagai kaum intelektual, kaum terpelajar, dan politikus pada masa itu. Itu harus memiliki 4 syarat ini, saudara, sehingga harus maksimal berjuang. Nah, kalau sekarang saudara-saudara, pada masa demokrasi sekarang ini, reformasi ini, pada masa desentralisasi ini, apalagi di daerah, saudara-saudara, itu lebih cenderung memiliki hanya 1 syarat saja, yaitu syarat ingin berkuasa saja. Politikus kita saat ini hanya ingin berkuasa saja, memikirkan 5 tahun, memikirkan 10 tahun masa jabatannya, tidak mementingkan jabatan selanjutnya, karena selanjutnya yang memimpin itu adalah bukan saya, jadi ya tidak berpengaruh gitu. Yang penting nama saya 10 tahun ini baik. Jadi politik-politik jangka pendek seperti itulah yang terjadi sekarang, karena hanya memiliki hasrat berkuasa, kehendak ingin berkuasa saja. Hanya ingin berkuasa saja, tanpa ide, tanpa tradisi berorganisasi, tanpa dekat dengan rakyat dan mencintai rakyat. Hanya memikir kekuasaan dan jabatan saja. Itulah corak politik kita pada saat ini, terutama di daerah. Sehingga pantas menurut Laung Pantar, kalau kita melihat syarat yang diterapkan oleh Budiman Sujatmiko pada dalam konteks ini, menurut saya pendidikan tidak boleh dikelola oleh kepala daerah yang merupakan kepala daerah itu adalah pejabat politik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepala daerah belum tentu memiliki rekam jejak, memiliki kemampuan tentang pendidikan. Sehingga menurut Laung Pantar, pendidikan harus dikembalikan kepada pusat untuk dikelola oleh pusat, yaitu di tingkat kementerian atau lembaga. Lalu ada pertanyaan,
kan presiden juga dipilih oleh rakyat. Presiden juga melalui partai politik. Itu adalah puncak pimpinan tertinggi sebagai negarawan. Dia memberikan tugas wewenang kepada menteri untuk mengurus pendidikan. Jadi menteri pendidikan yang dipilih oleh presiden itu harus bukan dari kalangan politikus atau bukan dari partai politik. Nah, itu sudah diterapkan pada masa-masa sebelumnya, pada masa zaman Jokowi dan lain sebagainya. Itu jarang ada pendidikan datang dari politikus, pasti dari akademisi dan lain sebagainya, dari dosen dan lain sebagainya. Dan itu tepat, saudara-saudara. Cuma kendalanya karena dikelola oleh daerah, sehingga menteri tidak maksimal, hanya menyiapkan anggaran, kurikulum dan lain sebagainya, tetapi dikelola oleh daerah. Makanya sebaik apapun kurikulum yang diterapkan oleh menteri, berganti-ganti menteri, berganti-ganti kurikulum, slogan dan lain sebagainya, tetapi ketika masih dikelola oleh daerah, kepala daerah, maka akan terjadi miskonsepsi antara daerah dengan pusat. Oke, saudara-saudara, mungkin hanya itu tayangan video ini, episode ini yang berbicara tentang desentralisasi pendidikan, dampaknya terhadap lembaga pendidikan kita sangat dicekam oleh politik. Sekian.